Mas, aku tuh penasaran deh kalau proses kreatifnya sendiri tuh berarti di sini kayak gimana sih? Jadi kita di sini lengkap sebenarnya. Dari penulis cerita punya, penggambarnya punya, jadi penciler, inker, colorist, letterer yang ngasih teks itu ada. Kemudian digital painter kalau memang itu butuh di painting itu ada. Sampai ada yang mengurus untuk sampai ke file untuk siap dicetak. Aku mau penasaran lihat ke keluar nanti. Boleh? Ya, asik. Oke. Kita lihat ya. Kalau saya sendiri membuat komik independen fotokopian itu sejak tahun 97 sebenarnya. Kemudian saya mulai bekerja dengan penerbitan Indonesia itu sejak tahun 2000. Tetapi setelah saya kuliah S2 di sana, pada awal tahun kedua itu ada program magang di industri. Di sana saya magang di Diversity Publishing di Chicago, yang kebetulan adalah pemilik lisensi komik dari G.I. Joe. Pada saat magang tersebut, saya mendapatkan kesempatan untuk bisa mendesain karakter G.I. Joe untuk toys-nya yang terbaru. Dan sejak saat itulah saya mulai bekerja sambil kuliah sampai sekarang. Saya mengerjakan G.I. Joe selama 4 tahun. Jadi kalau satu gambar sih 1 hari. Satu gambar 1 hari selesai. Nah ini untuk background toys-nya, itu ada background-nya juga. Internet buat kita tuh nyawanya. Soalnya 95% lah klien kita kan dari luar negeri, dan kita semua hanya berkomunikasi lewat internet. Bahkan mungkin hampir 90% dari klien itu kita tidak pernah bertemu muka gitu. Jadi kita cuma telepon, mungkin pakai Skype, mungkin lewat email saja. Jadi memang ada sudah ada base trust ya, kepercayaan. Kemudian juga mereka melihat kita tuh dari sisi kualitas biasanya, bahwa kita bisa menghasilkan kualitas yang bagus dengan waktu yang tepat, dan klien-klien itu mereka nggak peduli kita di mana, mereka nggak masalah, yang penting kita nyelesain gambar, tugas tepat waktu saja. Oke. Ini karya-karya kita. Jadi kalau kita pergi ke event-event di luar negeri, kita bawa karya-karya seperti ini yang nantinya Portfolio. Mungkin bisa kita tunjukin. Dan kita memang sebagai studio profesional ya, kita nggak membuat fan art. Karena fan art itu kan pelanggaran copyright juga. Kalau kita menjual sesuatu, misalnya saya gambar Spider-Man, terus saya jual, itu kan nggak boleh. Iya. Jadi kita Gue nggak ngerti itu tadi. selalu bikin karya-karya yang original semua. Oke. Kalau dilihat di sini, yang original. Kalau yang kerjaan Wow. kita, ini untuk Garuda Wisnu Kencana Bali. Loh, berarti Mas apa dulu di... Dulu saya arsiteknya atau Yang di GWK Bali? ya. Oke, keren. Dan New Art Sculpture Garden itu saya juga ikut bangun di situ. Tapi yang ini sebenarnya lebih baru proyeknya, karena ini untuk pelanjutan pembangunan Garuda Wisnu Kencana yang dimulai tahun lalu. Oke. Ini the new GWK ya. Ini ketika peletakan batu pertama untuk breaking gitu. Keren banget. Nah kalau ini karya-karya kita untuk ilustrasi untuk buku Star Wars atau game-game Star Wars. Wow. Game-game Star. Nah, kenapa masih ada yang manual? Kenapa itu gimana? Iya. Ada bedanya di kemudian harinya. Kalau misalnya komik yang dibuat itu meledak, Aryo bisa jual original artnya. Nah, there you go. John nggak bisa, nggak punya dia. Gitu. Ya. Kedepannya that's a good point. ada potensial earning gitu. Ya. Kan kayaknya ini banyak referensi style dari mana-mana ya. I mean, American, Japanese, maybe a little bit European gitu. Sebetulnya benchmark Chris sendiri in terms of style itu your personal ya, sama mungkin Caravan gitu. Itu di mana? Kalau saya sih sukanya campuran antara Eropa dan Jepang sebenarnya. Eropa dan Jepang. Ya. Kalau Eropa tuh siapa? Eropa itu kayak ada namanya Bengal. Kalau Jepang banyak. Ya. Jadi mungkin di tengah-tengah antara itu bagus lah mungkin menurut saya. Yang kalau saya kayak Tintin, pribadi.
Herge gitu sama siapa gitu. Ya. Oke, sama Ghibli gitu misalnya. Digabungin. Tapi kalau di Caravan, tiap orang punya benchmark sendiri-sendiri. Misalnya dia memang penciler yang ingin ngerjain untuk Marvel. Ya. Rahmat di sini lagi di rumah, dia pencilernya Ultimate Spider-Man. Gitu. Nah itu dia memang mengejar benchmark komik Amerika. Tapi Caravan sendiri secara umum kita tidak mengejar satu style, tapi kita mengejar kualitas. Jadi misalnya dia mau ke komik Amerika Marvel, dia harus benchmarknya harus Marvel. Kalau mau yang painting, benchmarknya sesuai dengan painter-painter yang top di dunia juga, supaya kita bisa bersaing dengan Tapi mereka. berarti karena memang pasarnya luar negeri, jadi memang dari style dan karakternya diikutin sama pasar sana gitu betul, ya. betul. Jadi kalau istilah manufacturing OEM gitu, maksudnya kayak ya menjadi penjahit juga lah buat ini kan, sementara ini kan. Iya. Tapi do you have your original content juga? Ada, kita ada. Tahun 2013 saya dan dua partner saya Yuda dan Andik kita mendirikan penerbitan komik khusus Indonesia, komik Indonesia. Oh gitu. Iya. Oke. Yang namanya adalah Namanya Rion Comics. Rion. Rion Comics. Rion. Oke. Kita Apa itu Rion? Can we see Rion Comics? mending ke sebelah, Oke. kita lihat kantornya Oh Rion. itu kantornya Rion. Iya. Oke, kita Iya. main ke sebelah. Studio ini kita unik dan mungkin apalagi Asia Tenggara, Indonesia bahkan kenapa